Ibarat orang yang terbiasa hidup nyaman, rumahnya mewah, bersih, ber-AC, tiba-tiba diuji oleh Allah, usahanya seret, lalu naudzubillah bangkrut, lalu harus hidup di kos-kosan umpamanya, berat. Beda dengan orang yang hidupnya di kos-kosan terus atau di kontrakan terus, tiba-tiba sama Allah dikasih rezeki, bisa beli rumah, maka itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Jadi kalau kita kena musibah, anggaplah itu sebagai cara Allah untuk mendidik kita dan melatih kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah kita kena banjir, begitu banjir surut, rumah kita bersihkan menjadi lebih bersih dan nyaman, disitulah kita merasakan kenyamanan dan kenikmatan. Jangan-jangan disitulah kita baru sadar bahwa ternyata rumah kita itu nyaman, nikmat. Setelah kena banjir tidak enak, sumpek. Begitu kita bersihkan, baru kita merasakan ternyata rumah kita ini enak ya, nyaman, nikmat. Setelah banjir surut, setelah rumah kita bersihkan. Jadi ada baiknya juga kalau kena musibah, bilangnya alhamdulillah. Ada baiknya walaupun itu berat. Seperti seorang soleh, banyak ulama mengatakan dia ini seorang nabi, namanya Luqman, yang namanya digunakan dalam Al-Quran sebagai nama surat. Dalam Al-Quran ada surat Luqman. Ini orang. Karena arif dan bijaksana, dia dikenal dengan nama Luqman Al-Hakim. Al-Hakim itu orang yang arif dan bijaksana. Luqman Al-Hakim ini dikasih kekurangan yang sempurna oleh Allah. Kekurangan tapi lengkap. Kekurangannya itu lengkap. Dari segi penampilan, dia ini konon tidak menarik, atau kasarannya jelek. Ini ada di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Dijelaskan begitu rinci oleh Ibnu Katsir siapa Luqman Al-Hakim ini. Dia orang Afrika, sehingga kulitnya hitam, rambutnya kruwel, ikal apa ikal istilahnya itu, keribu. Hidungnya bleber, bibirnya doer, sudah gitu dia ini pendekar, pendek kekar, lemu, sehingga bisa dibayangkan pendek, gemuk, hidungnya bleber, lambene doer. Parahnya lagi,
dia ini budak. Karena budak tidak punya apa-apa. Wong budak. Budak itu pada zaman itu tidak punya hak kepemilikan. Termasuk memiliki dirinya sendiri tidak punya hak. Dia ini barang. Karena barang dijual belikan. Jual sana 100 juta. Karena kekar, karena kuat, ada lagi yang mau beli 200 juta. Karena baik, ada yang mau beli lagi 300 juta. Umpamanya begitu, seperti barang dijual belikan. Jadi tidak punya hak kepemilikan, termasuk memiliki dirinya sendiri, tidak punya hak. Sempurna kekurangannya. Andai kata dia kaya, cek mending. Elek, tapi tumpaane Mercy umpamane, cek mending. Atau miskin tapi kaya, ganteng, cek mending. Lah ini wis elek, gak karu-karuan, budak sih. Itu kalau bukan orang sabar, esok-esok bunuh diri itu. Menabrakkan dirinya di kereta api seperti baru-baru ini diduduk sampean itu. Ada anak muda yang menabrakkan dirinya di rel kereta api. Kelihatannya gara-gara masalah asmara. Masalah asmara saja. Ditolak ya saja nih ya wis golek sing liyane kan ngoten gampang. Masalah ditolak cintanya kok bunuh diri. Kemudian Luqman Al-Hakim ini konon punya anak 7. Setelah besar anaknya, yang pertama diambil oleh Allah, meninggal. Ajaibnya begitu anak pertama meninggal, Luqman Al-Hakim ini bukannya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya nangis meratapi, ya Allah, saya ini hidup sudah susah, budak, anakku kok engkau ambil ya Allah. Tidak meratapi takdir. Dia malah bilang alhamdulillah. Nah, ini memang bukan makom kita ya, bukan makom kita. Memang manusiawi ketika anak kita meninggal kita nangis meratapi kepada Allah. Manusiawi, lumrah, tidak juga dilarang. Dalam Al-Quran juga disebutkan kalau orang kena musibah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makomnya orang yang biasa. Makomnya Luqmanul Hakim kena musibah, anaknya meninggal, alhamdulillah. Pas ditanya kok bisa engkau mengatakan alhamdulillah? Loh iya, ini berarti Allah masih ingat saya. Ini berarti Allah mencintai saya. Bukankah Allah mengatakan innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah? Bukankah Allah mengatakan kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan mengujinya? Innallaha idza ahabba 'abdahu atau idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan mengujinya. Sehingga kalau kita nggak pernah diuji, tanda tanya, jangan-jangan Allah nggak mencintai kita. Jangan-jangan Allah tidak mencintai kita. Sehingga beberapa ulama salaf, ulama zaman dahulu, ketika tidak mendapatkan
cobaan, itu justru menangis. Ini ada apa ya Allah? Apakah engkau murka kepadaku sehingga engkau tidak mengujiku? Malah menunggu-nunggu kapan Allah mengujinya. Nah, ini lagi-lagi bukan makom kita. Makom kita makom bersyukur. Mudah-mudahan begitu atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan. Anak kedua meninggal, anaknya Luqman ini meninggal. Lagi-lagi bilang alhamdulillah, alhamdulillah sampai anaknya habis. Terus bilang alhamdulillah. Jadi dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih coba juga alhamdulillah. Lagi-lagi kalau kita makom orang biasa dikasih cobaan ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Sama-sama benarnya. Karena itu kalau kena musibah, kena bencana, sudahlah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadapi dengan sabar, kita ambil hikmahnya. Karena jangan-jangan di balik musibah itu terletak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan karunia yang lebih besar. Jangan sampai kita protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau cerita kepada orang lain tentang musibah, tentang bencana yang kita alami. Ada beberapa hal yang dalam Islam itu sebetulnya tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ada beberapa hal tidak boleh diceritakan kepada orang lain, atau sebaiknya tidak diceritakan kepada orang lain. Di samping musibah tadi itu, yang pertama adalah kebaikan. Kalau mendapatkan kebaikan dari Allah, atau kalau kita berbuat baik, sebaiknya jangan diceritakan kepada orang lain. Contohnya umpama sedekah, umpamanya kita bersedekah, itu kan kebaikan. Kata Al-Quran, in tubdus shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau engkau bersedekah kemudian engkau menunjukkannya kepada orang lain, itu baik-baik saja. Tapi akan lebih baik kalau diam-diam kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini orang-orang yang fakir. Sehingga Kanjeng Nabi mengumpamakan merahasiakan bersedekah itu dengan mengatakan, kalau bersedekah tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Saking rahasianya. Itu kiasan. Makna kiasan. Bukan dipahami secara harfiah gitu, bukan ya. Jangan memahami secara harfiah. Oh berarti sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Oh berarti tangan kiri dibeginikan ya, tangan kanan begini. Oh boten, boten. Jangan harfiah ya. Kalau memahami hadis jangan harfiah. Quran juga jangan harfiah. Itu kiasan. Artinya kalau bersedekah dirahasiakan. Termasuk merahasiakan sedekah itu kepada orang-orang terdekat kita. Lawang tangan kanan sedekah, tangan kiri aja nggak boleh tahu kok. Apalagi kalau kita sedekah, istri tahu, anak tahu, nggak usah. Sudahlah kita sama Allah saja.
itu lebih baik. Tapi kalau kita sampaikan pun tidak apa-apa. Fani'immahi itu baik. Tapi kalau dirahasiakan itu lebih baik. Jadi tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak boleh tahu, itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Al-Quran, Al-Hadis itu penuh dengan bahasa kiasan. Jangan dipahami secara harfiah. Kalaupun tidak kiasan pun hindari. Ada beberapa hadis Quran itu yang tidak bisa dipahami secara harfiah. Kalau saudara-saudara kita yang beraliran Salafi Wahabi itu terlalu harfiah. Terlalu harfiah. Saya sangat menyarankan untuk tidak mudah-mudah mengikuti ajaran Salafi Wahabi. Atau kalau mau mengikuti pun harus kritis. Harus kritis, jangan mudah-mudah terbawa oleh ajaran mereka. Saya kasih contoh. Kanjeng Nabi bersabda tentang makan. Bunyinya begini, hadisnya itu. Wa idza akalta, jika engkau makan, fasammillaha, maka sebutlah nama Allah. Fasammillah itu dibaca secara harfiah, dimaknai secara harfiah. Sehingga orang-orang Wahabi Salafi mengatakan kalau engkau makan, maka bacalah bismillah titik. Karena hadisnya berbunyi fasammillah, sebutlah bismillah. Hadisnya tidak berbunyi fasammillahirrahmanirrahim. Enggak ada kata-kata ar-Rahman ar-Rahim. Cukup bismillah. Sesuai dengan hadisnya. Sehingga kalau makan cukup membaca bismillah. Kalau membaca bismillahirrahmanirrahim itu bid'ah. Beribun? Iya, menurut mereka. bukan menurut saya. Saya menceritakan orang Wahabi Salafi. Jadi menurut mereka kalau kita makan, dan ini berlaku untuk semuanya, kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu bid'ah. Yang benar adalah cukup bismillah. Nah, itu ajaran yang terlalu harfiah, memahami hadis yang terlalu harfiah. Kalau mau harfiah, rusak ini, rusak. Kalau mau memahami hadis secara harfiah, rusak. Nah, mereka memahami harfiahnya itu di bagian yang fasammillah. Coba di awalnya. Kalau kita bantah ya. Kalau kita bantahnya begini. Hadisnya kan berbunyi idza akalta. Idza akalta. Ini kalau mau rusak-rusakan. Kalau mau rusak-rusakan. Bunyinya kan idza akalta. Jika engkau, akal ta itu maksudnya anta, kamu, laki-laki satu orang. Karena dalam bahasa Arab itu mukhatab, orang yang diajak bicara itu banyak sekali, sehingga merubah kata kerjanya. Kalau yang diomongi itu seorang laki-laki satu, bunyinya idza akalta. Kalau orang laki-laki dua, akal tuma. Laki-laki banyak, akal tum. Kalau yang diajak bicara itu perempuan satu, yang ta tadi menjadi ti. Idza akal ti. Dua perempuan, tuma. Perempuan banyak, akal tunna. Berubah bunyi kata kerjanya ini.
Lah hadisnya ini berbunyi akalta kok, kamu laki-laki. Kalau mau harfiah, kalau mau rusak-rusakan, berarti ini hanya berlaku untuk satu orang laki-laki. Berarti kalau dua orang laki-laki makan, tiga orang laki-laki makan bareng, nggak perlu dong menyebut bismillah. Itu kalau mau rusak-rusakan. Karena memang cara mereka menafsiri hadis memang sudah rusak. Rusak. Terlalu harfiah. Nah, ini ceritanya panjang. Kalau mau di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak hadis yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hanya ngambil satu ini saja hadis, melupakan hadis-hadis yang lain. Jadi kembali ke yang tadi itu, bahwa jika tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak boleh tahu. Sebaiknya jangan tahu. Artinya dirahasiakan. Kalau mau dikatakan pun fani'immahi, boleh-boleh saja kata Al-Quran. Jadi dalam ajaran agama kita sebaiknya kebaikan itu jangan diomong-omongkan. Berbuat baik jangan diomong-omongkan. Apalagi mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebisa mungkin bukan dirahasiakan ya, tapi tidak terlalu diumbar. Apalagi zaman sekarang ada medsos, ada Facebook, ada Twitter, ada WA, yang itu menjadi tempat orang kadangkala mungkin maksudnya at-tahaddus bin ni'mah, at-tahaddus bin ni'mah, bicara mengenai kenikmatan, menceritakan kenikmatan. Mungkin saja maksudnya itu, tapi orang lain banyak yang menangkap itu sebagai tindakan pamer atau riya. Dan jangan lupa banyak sekarang itu kejahatan yang berangkat dari orang yang memamerkan kenikmatan atau kemewahan. Saya tutup mauidhah saya ini dengan sebuah cerita. Saya baca di koran, tapi kejadiannya tidak di Indonesia, di luar negeri. Tapi pelajarannya sangat penting untuk kita ambil. Suatu hari ada 3 orang perampok masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah hanya ada seorang ibu-ibu sendirian. Maka ibu ini kemudian disekap, tangannya diborgol. Kemudian 3 orang laki-laki ini mengatakan, kami bertiga tidak akan melukai ibu. Bukan itu niat kami. Kami tidak akan menyakiti ibu. Asalkan ibu nurut apa kata saya. Apa kata kami. Ibu mau? Oke, enggak apa-apa. Saya lepas tangan ibu. Borgolnya dilepas. Kata 3 perampok ini, ibu, mana jam tangan ibu yang branded itu? Kasihkan kami jam tangannya sini. Kan jam tangan itu ada yang harganya miliaran. Jam tangannya itu loh, yang merek ini disebutkan mereknya. Kasih sini. Dikasihkan jam tangannya. Tasnya disebutkan mereknya, yang harganya miliaran itu. Kasihkan tasnya. Emas permata yang sekian apa begitu, nggak tahu. Kasihkan semuanya. Deposito sini, berapa ininya?
pinnya, semuanya dikasihkan. Setelah semua barang mewah dikasihkan kepada perampok, ibu ini bertanya, gimana ceritanya Anda tahu kalau saya punya tas ini, jam tangan merek ini, emas permata sekian, deposito sekian, mobil mewah, termasuk kunci mobil diminta. Anda gimana ceritanya Anda tahu? Jawabannya membuat orang tertawa geli. Kata tiga perampok ini, saya ini kan teman ibu di Facebook. Saya ini berteman dengan ibu di Facebook. Kan ibu yang memposting jam branded ibu di Facebook. Tahu kami. Bahkan ibu sendirian di rumah juga kami tahu. Karena suami ibu berangkat keluar kota, ibu posting di Facebook. Itulah sekarang bahayanya media sosial. Itulah bahayanya kalau jenengan itu mengumbar, pamer. Bahaya mengumbar siapa jenengan, cerita ke sana kemari. Jenengan Facebookan itu yang baca ribuan, mungkin puluhan ribu. Jadi mohon hati-hati. Belajarlah dari Nabi Yusuf. Ada cerita yang saya itu dari dulu nggak paham-paham. Tahu cerita Nabi Yusuf nggih? Nabi Yusuf itu dibuang sama saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sumur. Ke dalam sumur. Fi ghayabatil jub. Itu sumur, tapi bukan sembarang sumur. Sumur yang dalam dan gelap. Makanya istilahnya ghayabatul jub. Lubang. Bukan sumur saja nih, lubang nih. Lubang yang dalam dan gelap. Singkat cerita, 40 tahun kemudian, lagi-lagi angka 40 tahun ini adanya di dalam kitab. Kalau di dalam Quran tidak ada. Di kitab-kitab seperti kitabnya Ibnu Katsir disebutkan 40 tahun kemudian Nabi Yusuf itu jadi penguasa di Mesir. Ada yang mengatakan raja, ada yang mengatakan menteri keuangan. Dia semuanya yang mengendalikan Mesir itu Nabi Yusuf. Itu 40 tahun setelah dia dibuang di dalam sumur. Sementara di Kan'an, di negeri dia, negeri ayahnya dan saudara-saudaranya, ayahnya namanya Nabi Yakub, yang nangis selama 40 tahun, nangisi anaknya Yusuf sampai buta. Sampai buta. Anak-anaknya yang lain yang membuang Nabi Yusuf, ketika Kan'an dilanda kekeringan, kurang makanan, tidak punya makanan, mereka jalan 3 bulan menuju Mesir untuk minta bantuan kepada raja Mesir yang kebetulan itu Yusuf. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Ketika 10 saudaranya Nabi Yusuf ini masuk menghadap Nabi Yusuf, Nabi Yusuf lo tahu siapa mereka. Lah ini kan dulur-dulurku. Lah ini kan saudara-saudaraku yang membuang saya. Wahum lahu munkirun, tapi mereka nggak kenal Yusuf, nggak tahu kalau ini Yusuf. Kenapa? Satu, karena dalam benak mereka mesti Yusuf wis mati, nggak mungkin hidup. Wong dibuang di dalam lubang yang sangat dalam dan gelap gulita kok. Dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan Nabi Yusuf itu 40 hari di dalam lubang itu. Mangane lho ya apa? Wiritan Nabi Yusuf itu wiritan. Tidak mungkin dia hidup, pasti sudah mati.
Yang kedua, ini raja ini, tidak mungkin Yusuf jadi raja ini. Ya apa ceritanya Yusuf jadi raja? Tidak mungkin. Sehingga saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini tidak tahu kalau ini Yusuf. Tidak tahu. Wahum lahu mungkirun, nggak tahu. Nabi Yusuf tahu, loh ini kan saudara-saudara saya. Mereka tidak tahu. Pertanyaannya, kan 40 tahun berpisah dengan ayahnya. Kok Nabi Yusuf nggak ngomong ya? Lu aku lo Yusuf, piye kabari bapak? Kan ngoten sih saja nih. Gini apa mboten? Piye kabari bapak? Piye kabari ya Allah? Piye kabari bapak? Wong bapake lo nangis 40 tahun dulur. Bapake lo nangis 40 tahun sampai buta. Lo Nabi Yusuf ketemu saudaranya kok nggak nanya bapaknya itu loh. Ini anak durhaka atau ya nopo nih? Mboten durhaka wong dia nabi. Pertanyaannya, kok Nabi Yusuf nggak ngomong gitu loh? Setidaknya nanya ayahnya gimana kabarnya. Lah itulah masalahnya. Nabi Yusuf itu menyembunyikan identitasnya. Tidak gampang-gampang mengatakan aku lo Yusuf, tidak gampang. Ternyata setelah saya pelajari, rahasianya itu terletak di saudara kandung Nabi Yusuf, namanya Benyamin. Yakub itu istrinya banyak, sehingga punya 12 anak. Nabi Yusuf punya saudara kandung dari ayah dan ibu yang sama, namanya Benyamin. Pasca Nabi Yusuf dibuang, Benyamin ini hidupnya selalu dalam bahaya, diincar sama 10 saudaranya itu. Sehingga kalau Nabi Yusuf mengatakan aku Yusuf, takutnya 10 saudara ini marah dan dendam kepada Yusuf, pulang Benyamin dibunuh. Maka dalam rangka menjaga identitas, merahasiakan identitas, Nabi Yusuf diam, menunggu sampai saat yang tepat untuk mengatakan aku Yusuf. Itu pun mengatakannya kepada Benyamin, bukan kepada 10 saudaranya itu. Benyamin panggil Benyamin, dimasukkan ke dalam kamar rahasia, dimasukkan ke dalam kamar, didudukkan, ditanya, engkau nggak tahu siapa saya? Aku lo Yusuf. Aku ti Yusuf. Innani, bahkan kalimatnya itu innani ana Yusuf. Saya ini sesungguhnya dengan sebenar-benarnya Yusuf. Itu dia katakan di dalam kamar rahasia, yang lain tidak tahu. Jadi ada kalanya kita itu menyembunyikan siapa kita. Jangan mudah-mudah untuk cerita ke sana kemari, saya ini begini begitu, deposito saya segini segitu. Ada kalanya hal-hal yang perlu kita rahasiakan, dirahasiakan, jangan sampai orang tahu demi keamanan dan keselamatan kita sendiri. Saya kira cekap. Apakah ada pertanyaan? Betul nggih? Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.